Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku ya guys. Kali ini saya akan membagikan resep ide jualan buat kalian di rumah ya guys. Bagi kalian yang ingin berjualan di rumah, aku akan memberikan resep buat kalian yang tentunya bermodalkan sedikit, untungnya berlapis-lapis ya guys. Di sini saya sudah menyiapkan sedikit kobis yang saya iris-iris tipis-tipis kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya sisihkan ke dalam mangkok plastik. Lalu di sini saya siapkan 2 buah cabai rawit. Yang cabai rawitnya nantinya saya akan buang bijinya agar tidak kepedasan ya guys, untuk anak-anak biar bisa makan ya guys. Di sini biji-bijinya saya buang. Kemudian setelah saya buang, saya bersihkan bijinya. Saya iris, serong tipis-tipis ya guys. Saya iris tipis-tipis cabenya. Ini saya menyiapkan 2 buah cabai ya guys, yang semuanya saya bersihkan cabenya bijiannya. Kemudian di sini saya juga menyiapkan 1 batang daun bawang, saya iris tipis-tipis kecil-kecil ya guys. Setelah daun bawang dan cabenya sudah selesai saya iris, saya taruh di mangkok yang sudah saya siapkan. Di sini saya menggunakan 1 buah telur, saya kocok. Saya kocok lepas ya guys telurnya. Setelah itu saya tambahkan sepucuk sendok teh vetsin, sepucuk sendok teh masako rasa ayam, setengah sendok teh garam. Kemudian saya kocok-kocok lagi hingga tercampur rata ya guys. Saya kocok-kocok terus. Kemudian saya tambahkan kurang lebihnya 2 sendok tepung terigu curah, saya aduk-aduk kembali. Ini nanti untuk bahan pelapisannya ya guys. Di sini saya akan membuat risol mie yang simple ya guys. Kemudian saya tambahkan sedikit air, kurang lebihnya 1 sampai 2 sendok makan ya guys. Setelah itu saya sisihkan, kemudian saya siapkan panci yang berisi air. Saya masak hingga mendidih airnya. Setelah mendidih, di sini saya masukkan mie keriting atau mie kuning. Saya menggunakan mie Eko yang 1 bungkus, harganya 2 sampai 2.500 ya guys. Saya masak hingga matang. Setelah matang saya tiriskan. Setelah tiris, di sini saya membuat untuk lemnya ya guys. Saya siapkan 2 sendok teh tepung terigu curah. Saya tambahkan air sedikit demi sedikit. Di sini untuk pengelemannya jangan terlalu keenceran ya guys, diusahakan yang agak kental ya guys. Saya aduk-aduk. Kalau masih kurang bisa ditambahkan air lagi ya guys. Kemudian saya siapkan untuk perbumbuannya, saya siapkan 1 sendok teh garam halus, sepucuk sendok teh masako, sepucuk sendok teh vetsin, 1 siung bawang putih. Kemudian saya haluskan hingga halus ya guys bumbunya. Saya ulek hingga halus bumbunya. Setelah halus saya sisihkan. Kemudian saya siapkan wajan untuk menumis, untuk membuat risolnya ya guys. Untuk membuat minyak, isian risolnya saya tumis bumbu halusnya. Kemudian saya tambahkan masako sedikit. Saya masukkan kobis yang sudah saya iris tipis-tipis tadi ya guys. Saya tumis hingga layu dan harum. Setelah tercampur rata, saya tambahkan sedikit gula pasir, sepucuk sendok teh garam halus, saya aduk-aduk rata. Kemudian saya masukkan mie yang sudah saya rebus tadi, saya aduk-aduk hingga tercampur rata ya guys bumbunya.
Di sini mie-nya bisa ditambahkan kecap atau tidak ya guys, terserah kalian ya, menurut selera kalian ya. Di sini saya tambahkan sedikit kecap agar warnanya kelihatan menarik ya guys, agar tidak terlalu pucat ya kalau tidak pakai kecap. Saya tambahkan kecap sedikit aja, 1 sendok teh kecap. Saya aduk-aduk hingga rata. Kemudian setelah rata, saya angkat, saya sisihkan dan saya masukkan ke dalam baskom plastik atau mangkok plastik yang sudah saya siapkan ya guys. Saya masukkan minyak ke dalam mangkok plastik atau baskom plastik. Kemudian setelah masuk ke dalam baskom plastik, saya diamkan hingga dingin ya guys minyak. Setelah dingin, di sini saya menyiapkan kulit lumpia. Saya menggunakan kulit lumpia, ini sisa kulit lumpia. Di kulkas masih ada sisa kulit lumpia. Saya isi kulit lumpianya kurang lebih 1 sendok makan ya guys. Saya ratakan. Kemudian saya lipat, saya gulung-gulung seperti buat risol ya guys. Saya kasih lem tepung terigunya. Saya lipat hingga menyerupai buat risol ya guys. Ini kulitnya karena udah tipis, mungkin minyak masih agak panas jadi ada yang sobek ya guys. Kemudian saya lakukan untuk adonan berikutnya sama seperti adonan pertama ya guys. Saya masukkan kurang lebihnya 1 sendok makan untuk isiannya. Saya kasih lem untuk lem terigunya. Saya gulung-gulung hingga menyerupai risol ya guys. Kira-kira seperti ini. Ini setelah semuanya sudah selesai adonannya, saya panaskan wajan. Setelah wajannya panas, ini saya menggunakan api kecil aja ya guys. Saya beri minyak sedikit aja karena ini menggorengnya tidak terlalu kebanyakan minyak ya guys. Jadi ini modelnya kayak kebab gitu ya guys. Di sini saya masukkan 3 sampai 4 risol ya guys. Setelah kecoklatan, saya balik risolnya. Saya goreng lagi hingga kecoklatan ya guys dan dalamnya matang. Setelah kecoklatan dan matang merata, saya angkat, saya sisihkan. Saya masukkan ke dalam piring yang sudah saya siapkan. Tada! Risol mie-nya sudah siap disantap bersama keluarga tercinta. Kalian bisa mencobanya rumah ya guys. Ini benar-benar resep yang simple, mudah, cocok untuk ide jualan ya guys. Karena hanya bermodalkan 5.000 aja, kalian bisa mencobanya ide jualan dari aku ini ya guys. Semoga bermanfaat ya guys. Jangan